Salam geospasial. BIG kembali mempersembahkan Big Talk edisi spesial, kali ini dengan mengangkat tema mengenang 1 abad Pranoto Asmoro, keteladanan dan inspirasinya. Pranoto Asmoro adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang berkiprah di bidang topografi. Ia diangkat sebagai Kepala Bakusurtanal pada tahun 1970 oleh Presiden Soeharto. Dalam sejarahnya, Bakusurtanal lahir untuk mewujudkan kemandiriannya di dalam bidang survei dan pemetaan. Pendirian Bakusurtanal dipelopori oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranoto Asmoro, Profesor Yakub Rais, dan Profesor Kardono Darmo Yuwono. Pranoto Asmoro adalah seorang pemimpin dengan kualitas kepemimpinannya yang sangat baik. Sepak terjangnya di bidang informasi geospasial layak untuk dikenang, dan namanya pun tak lekang oleh waktu. Hari ini 11 Juni 2023, tepat seabad kelahiran Pranoto Asmoro. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas berbagai toladan dan inspirasinya. Sebenarnya seperti apa Pranoto Asmoro? Sosoknya, bagaimana kiprahnya dalam menggapai mimpi sebagai Kepala Bakusurtanal hingga tahun 1984. Dan apa yang dilakukan setelah purna dari Bakusurtanal. Bersama saya, Tripatmasari, inilah mengenang 1 abad Pranoto Asmoro, keteladanan dan inspirasinya. Badan Informasi Geospasial, yang dulunya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, lahir untuk mewujudkan kemandirian bangsa di bidang survei dan pemetaan. Sejarah berdirinya BIG tidak bisa dipisahkan dengan nama Maijen Purnawirawan Insinyur Pranoto Asmoro. Pranoto Asmoro dilahirkan pada 11 Juni 1923 di Purwakarta, Jawa Barat. Pranoto bergabung dengan TNI pada masa Revolusi Nasional Indonesia dan memulai dinasnya dalam kemiliteran pada 1947. Pada karirnya di TNI Angkatan Darat, Pranoto dikenal sebagai perwira tinggi yang berkiprah dalam bidang topografi. Ia mempelajari geodesi di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada 1958. Setelah lulus, Pranoto memegang berbagai jabatan di lembaga topografi. Pak Pranoto sebagai seorang militer, ya, jenderal militer, ya, itu dia cukup berwibawa, ya, suaranya ganteng, ya, gitu. Tapi dia sangat sederhana dan sangat mengayomi pada stafnya, dan dia bisa menerima ide-ide dari stafnya. Bahkan salah satu yang saya terkesan, salah satu banyak sekali kelebihan-kelebihan beliau itu adalah Tutwuri Handayani. Dalam arti ini kan sudah ada konsepsi dari Bakusurtanal, tetapi itu kan harus diisi. Lalu apa ini? Ide-idenya apa untuk mengisi itu? Nah, itulah setelah itu dikemukakan, kemudian dirangkum, disinergikan, lalu diberi kekuatan. Jadi kan Tutwuri tapi Handayani, gitu. Jadi dan sesuai dengan tujuan Bakusurtanal waktu itu, yaitu ingin tersedianya kegiatan survei dan pemetaan seluruh wilayah Indonesia. Pranoto Asmoro dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gagasan strategis, seperti gagasan konsep pemanfaatan teknologi SIG
untuk mendukung pembangunan Indonesia. Konsep ini disampaikannya saat rapat Panitia Kekayaan Alam pada 1976 melalui makalah yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya dalam rangka Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam Nasional. Sistem informasi sumber daya pada hakikatnya merupakan sistem informasi pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang memberikan bahan bagi perencanaan pembangunan agar harmonis dan menyeluruh, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Konsep ini belakangan dikenal kebijakan satu peta atau KSP. Basis data itu terintegrasi yang dalam jaringan informasi geospasial. Ya, kemudian itu bisa dimanfaatkan, bisa didata-sharingkan, jadi berbagi pakai untuk semua kepentingan. Itulah. Kalau dulu kesulitan, ya sekarang ini ternyata itulah yang seperti yang dimimpikan beliau. Jadi ada namanya jaringan informasi geospasial nasional yang bisa diakses oleh seluruh sektor, seluruh mereka yang berkepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. KSP adalah berbagi data spasial dengan menggunakan teknologi GIS. Hasil produk kebijakan satu peta diharapkan dapat dibagi pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama dalam rangka pembangunan nasional berbasis spasial. Gagasan ini sejatinya telah dilontarkan Pranoto Asmoro pada masa kepemimpinannya di Bako Surtanal. Dan untuk mengupas topik yang sangat menarik ini, telah hadir bersama saya 3 narasumber ya, yang sangat kompeten dalam bidangnya. Yang pertama akan saya perkenalkan Dr. Rohman Jaya. Apa kabar Pak Rohman? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Rohman Jaya ini dulu sebagai Inspektur Bako Surtanal, dan setelah purna Pak Rohman pernah mengajar dan sebagai Ketua Jurusan Teknik Geodesi di Program Studi di Universitas Pakuan ya. Kemudian narasumber yang kedua Dr. Bambang Sapto dengan segudang prestasinya. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Baik, Pak Bambang ini dulu juga Inspektur Bako Surtanal, kemudian beliau sebagai Deputi Ristek di Kemenristek, dan pernah menjadi Sekjen dari KPK ya, kemudian menjadi Wida Istuara Utama di Lembaga Administrasi Negara Dilan. Narasumber yang ketiga adalah Dr. Sukendra Marta. Terima kasih Pak Kendra sudah hadir. Pak Kendra sudah menjabat sebagai Sekretaris Utama Bako Surtanal, peneliti utama di BIG, dan saat ini beliau juga masih aktif mengajar di Lemhanas. Sebelum bincang-bincang, kita saksikan tayangan berikut ini. Mengenang satu abad Pranoto Asmoro, teladan dan inspirasinya. Saya rasa momen ini patut dirayakan karena beliau adalah ketua pertama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal yang menjadi cikal bakal lahirnya Badan Informasi Geospasial. Pranoto Asmoro dikenal sebagai sosok yang mampu membaca perkembangan zaman. Pemikirannya tentang inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam nasional belakangan diterjemahkan oleh para penerusnya sebagai kebijakan satu peta atau yang dikenal dengan KSP. Momentum satu abad peringatan kelahiran Pranoto Asmoro ini, mari kita jadikan penanda kebangkitan informasi geospasial untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional yang maju dan bermartabat. Semoga kiprah dan jerih payah Pranoto Asmoro dalam meletakkan dasar informasi geospasial bagi negeri tetap dapat terus dilanjutkan pada waktu yang akan datang.
Jangan pernah lelah untuk informasi geospasial yang lebih baik di Indonesia. Dalam mengenang satu abad Pranoto Asmoro, mari kita mulai dengan mengenal sosok beliau, bagaimana kepribadiannya, ya, bagaimana perannya sebagai seorang ayah, dan sekaligus beliau adalah seorang jenderal, ya. Nah, saya akan memulai dengan Pak Rohman. Pak Rohman, boleh diceritakan bagaimana Pak Rohman mengenal karakter dari Pak Pranoto, yang sekaligus beliau adalah ayah mertua dari Pak Rohman. Monggo Pak Rohman. Terima kasih Bu Sari. Sebetulnya selama Pak Pranoto itu bertugas, saya tidak berada langsung di bawah koordinasi ataupun satu kegiatan dengan Pak Pranoto. Saya justru banyak mendapatkan informasi mengenai Pak Pranoto dari Profesor Yakub Rais. Iya, tapi sebelumnya mohon maaf, karakter Bapak Pranoto di rumah itu seperti apa Pak? Kesehariannya, kemudian sebagai seorang ayah kepada putra-putrinya, bahkan Pak Rohman juga sebagai putranya. Boleh cerita sedikit itu Pak? Untuk Baik. saya tahu persis beliau seperti apa. Mohon maaf Pak Rohman. Tidak apa-apa. Beliau itu memang seorang, kalau saya bilang, tentara tulen ya. Iya. Tentara tulen, arti kata dia berpegang teguh pada disiplin. Jadi sisi-sisi yang menjadi tugas dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik terhadap orang lain maupun terhadap anak sendiri. Bahkan yang menjadi trademark saya juga melihat bahwa selama saya mengenal beliau, sebetulnya saya mengenal beliau dari sejak mahasiswa. Oke. Saya sudah kenal. Waktu itu bangga sekali kita punya alumni mayor jenderal lagi. Iya. Hanya sampai situ. Perkembangan selanjutnya saya melihat bahwa banyak sisi-sisi yang beliau lakukan itu tidak banyak diketahui orang. Iya. Antara lain kerja keras. Tidak semua orang tahu kalau dia kerja keras. Saya kebetulan tahu kenapa, karena saya udah mulai dekat ya dengan. Tapi sudah menjadi menantu Bapak? Belum waktu Belum, itu? waktu Oh belum, itu. oke. Terutama kalau saya perhatikan buku agendanya gitu. Kalau kita punya buku agenda kan biasa kita tulis Januari sama Desember. Iya. Kalau dia hampir tiap hari itu ada yang dia Luar tulis. biasa, ya. Jadi memang dia pegang betul itu tata cara itu. Dan juga yang sering saya lihat itu, kalau beliau itu bicara dengan Pak Rais ataupun dengan Pak Kardono, yang kebetulan dua profesor itu punya keahlian yang spesifik. Iya. Yang banyak bertanya dan banyak nulis itu justru Pak Pranoto sendiri. Oke. Kalau Gitu. dengan putra-putrinya, apakah jiwa kemiliteran itu tadi sudah disampaikan disiplin ya Pak ya? Bagaimana kehidupan keseharian? Karena beliau juga terkenal dengan kesederhanaan, integritas yang tinggi. Pasti nilai-nilai itu juga diajarkan kepada putra-putrinya ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi pada waktu biasalah ya, sebelum memasuki orang dari nama saja kelihatannya kok serem gitu. Tapi setelah kita dekati gitu ternyata dia lebih bijak dari yang bijak. Karena berkarisma, tapi ternyata lembut sekali ya Pak ya? Lembut sekali. Betul. Dia paling senang berbicara dengan anak-anaknya itu, terutama anak perempuan ya. Satu-satunya Mbak Dian dan Mbak Evi. Oke. Dia tiga malah, anak tiga. perempuannya tiga. Oke. Yang paling besar, yang nomor 4 dan nomor 5. Oke. Biasanya seorang bapak dekat sama putrinya memang. Putrinya. Nah setelah saya berkeluarga dengan anak nomor
4 ya. Mhm. Dia lebih akrab dengan cucunya. Oke. Maksudnya anak dari saya kebetulan perempuan semua. Perempuan. Baik. Jadi dia Baik. salah satunya juga dekat dengan yang saya bawa sekarang ini, Iya. Lena itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Roman. Saya jadi semakin kagum dengan sosok Pak Pranoto karena tadi disampaikan beliau kelihatan mungkin karismanya ya, tapi ternyata hatinya sangat lembut. Baik, saya akan melanjutkan kepada Pak Bambang Sabto. Pak Bambang, sejak kapan Bapak mengenal Pak Pranoto ya? Dan sedekat apa hubungan Bapak dengan Pak Pranoto? Terima Monggo, kasih, Pak Bambang. Bu Sari. Baik, saya mengenal beliau sejak saya masuk di Bagus Hurtanal pada waktu itu. Tahun? Nah, itu saya diterima Bagus Hurtanal itu tahun 1979. Oke. Sebetulnya saya ini adalah mahasiswa Ikatan Dinas dengan Bagus Hurtanal. Jadi Beasiswanya? sebelum saya lulus, kami sudah diikat. Pada waktu itu, saya bertemunya dengan Profesor Yakub Rais yang menawarkan bahwa ini lembaga baru yang akan dikembangkan dan membutuhkan tenaga-tenaga yang dapat bekerja untuk itu. Nah, karena itu apabila saudara tertarik, maka ada program Ikatan Dinas. Lalu saya mencatatkan. Dari situ kami mengenal Bagus Hurtanal karena langsung dengan Profesor Yakub Rais, tapi di atasnya lagi ada Pak Pranoto Asmoro. Nah, di sini kami mulai mengenal beliau. Nah, itu yang membuat saya. Sedekat apa Bapak hubungan dengan Pak Pranoto setelah masuk Bagus Hurtanal? Baik, kedekatan dengan beliau tentunya terkait dengan kegiatan yang ada di Bagus Hurtanal. Salah satu contohnya adalah bisa saya ceritakan, yaitu kegiatan proyek pemetaan dasar nasional. Jadi kebetulan setelah kami bekerja di Bagus Hurtanal, setelah kami telusuri dengan istri, kami masih bersaudara dengan Pak Pranoto. Really? Ternyata dunia sempit ya Pak ya. Iya. Jadi ada ikatan dengan mengikuti silsilah. Oh, beliau masih ada ikatan dengan keluarga. Demikian tambahan dari. Wah, terima kasih loh Pak Roman, malah beliaunya lupa diingetin. Baik, saya akan sedikit menanyakan ke Pak Kendra. Pak Kendra, saya appreciate dengan buku yang Bapak tulis ya. Jadi bukunya berjudul Dari Survei dan Pemetaan ke Sistem Informasi Geografis. Ya, saya sebetulnya tidak terlalu mengerti mengenai sosok Pak Pranoto karena tahun 83 akhir saya baru masuk Bagus Hurtanal. Tapi saya sudah diundang perkawinan beliau ini dengan putrinya. Nah, tentunya buku Pak Pranoto tadi ya Pak ya, isinya juga menarik sekali dan tentu saja saya jadi lebih bisa memahami seperti apa Pak Pranoto. Namun saya yang menggelitik saya nih, yang bikin penasaran nih, sebetulnya Pak Kendra itu sejauh mana mengenal Pak Pranoto? Kok berani-beraninya gitu loh bikin buku? Seperti apa Pak Kendra? Baik, terima kasih Bu Sari. Menarik juga pertanyaannya ini. Sebenarnya sejak awal, kalau tadi ditanyakan berani-beraninya begitu ya, barangkali. Tetapi awal terus terang saya waktu mahasiswa sebagaimana persis seperti yang Pak Bambang juga tadi sampaikan. Kami dari geografi, benar ya Pak Bambang? Iya. Saya kira juga modelnya sama. Jadi ada waktu itu yang datang ke Jogja begitu, kemudian dites, terus dinyatakan lulus. Waktu itu kami belum lulus S1 begitu Bu Sari, tapi zaman dulu kan ada BSc, Iya. Bachelor of Science itu sudah boleh kerja dulu. Kira-kira mungkin sekarang D3 atau apa ya. Nah nggak tahu waktu itu saya suruh milih mau sarjananya aja nanti atau ini, tetapi kemudian udah saya diproses aja sekarang. Jadi seperti yang mungkin Pak Bambang sampaikan, sebelum lulus itu seolah sudah calon pegawai, tapi golongan 2B begitu. Oke. Jadi itu sejarah. Tapi yang
itu bagian darinya. Tetapi pada saat jadi mahasiswa itu kan pernah juga ada kuliah-kuliah umum. Beliau Dari sudah beliau, Pak memberikan Pranoto, ini betul. ya. Jadi saya itu kesan yang saya dapatkan waktu mahasiswa. Yang pertama kebetulan karena mengambil geografi jurusan kartografi. Peta dan pemetaan lah begitu ya, Pak Bambang. Sehingga di bayangan idealisme mahasiswa waktu itu kan sepertinya itu kalau saya belajar itu kemudian yang bisa bermanfaat itu untuk bekerja di satu institusi yang berkaitan dengan itu. Satu-satunya mana lagi kalau bukan Baqusur Tunnel. Walaupun mungkin memang masih muda waktu itu ya Baqusur Tunnel Pak Bambang ya. Walaupun mungkin di cita-cita itu kan boleh di Pertamina atau di mana lah begitu. Tapi karena ada idealisme ini dan salah satunya juga karena kuliah-kuliah umum dari Pak Pranoto itu yang membuat lebih mantap untuk bisa bekerja Betul. di Baqusur Tunnel. Jadi semua kayaknya rata ya, masih mahasiswa tapi sudah diberikan semacam ilmu yang bahwa bisa bermanfaat langsung. Geodesi, geografi itu kan memang relevan sekali dengan Baqusur Tunnel. Baik Pak Gendra, masih ada pertanyaan lagi. Dalam buku yang Bapak sebagai editor ya, itu saya baca tersirat berbagai pesan-pesan dan kenangan, mungkin kesan ya dari para kolega Pak Pranoto ya, sahabat-sahabat beliau, antara lain Profesor Rubini. Kemudian tadi saya juga ada Bu Astrid ya Pak Bambang ya, Bu Astrid dari Bappenas ya, ada Pak Acha Sugandi dan lain-lain, banyak lagi. Nah mungkin kira-kira menurut Pak Gendra, ada nggak yang kesan-kesan para kolega ini yang sangat spesifik? Kira-kira monggo Pak Gendra, ingat nggak? Baik, sebelum itu mungkin nyambung pertanyaan Bu Sari yang awal juga ya, barangkali berani-beraninya itu tadi. Barangkali karena belum terjawab. Sepertinya itu kemudian memang pada satu saat kami sudah di Baqusur Tunnel dan sudah dilibatkan, karena beliau itu memang seorang jenderal yang bukan mengutamakan hard power-nya begitu ya, tetapi soft power, mau mendengarkan staf-stafnya yang anak-anak muda pengen maju gitu ya. Beliau sangat memberikan motivasi yang luar biasa, dan saya punya kesan yang tersendiri itu pernah dilibatkan menjadi anggota Pepunas Bu Sari. Jadi itu semacam tim perumus untuk riset dan teknologi waktu itu yang sumber daya alam. Beliau itu salah satu anggota di Pepunas itu, dan tim itu terdiri para pakar-pakar yang tersohor di lingkungan sumber daya alam. Tuanya Profesor Baikuni, Tua Batan waktu itu, semua Profesor Yohanes, Rektor UGM waktu itu yang kedua, sudah jadi nama jalan sekarang. Jadi semua tokoh-tokoh, Profesor Sumarwoto, Profesor MT Zen, Profesor Katili, itu tokoh-tokoh yang luar biasa, dan beliau saya merasa berhutang budi pada beliau itu karena itu. Masih muda, untul gitu Pak Bambang ya, di bawah-bawahnya beliau. Sudah ketemu banyak pakar ya? Semua pakar, jadi saya mungkin maksudnya beliau cukup mendengarkan sajalah. Karena mau berkomentar juga nggak mungkin, karena sangat jauhnya tidak hanya umur ya. Iya. Pengetahuan dan nggak berani ya knowledge-nya ya. Jadi itu luar biasa, dan itu Masya Allah itu saya merasakan betul-betul. Saya menginisiasi buat buku itu antara lain apresiasi terhadap beliau ya. Ya mungkin dinyatakan hutang budi atau salah satu historis itu tadinya Pak Gendra. Tadi yang pertanyaan saya yang berikut belum dijawab. Dari siapa kira-kira yang spesifik dari kesan-kesan kerabat beliau menurut Pak Gendra? Kesan-kesan ada dari, mungkin justru dari Dr. Widyo ya. Oh iya, yang dosen ITB-nya. Widyo Nugroho, itu saya kira beliau pemikir juga sepertinya ya. Karena banyak diskusi, memang banyak
konsep-konsep, dan beliau memang apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan Pak Pranoto, punya skenario, punya gagasan-gagasan survei dan pemetaan ke depan, dan seterusnya, dan beliau itu kelihatannya yang paling artinya tulisan komentar dari Pak Widyo itu betul-betul menggigitkan buat saya yang sebagai editor. Iya, Yang lainnya kan lebih ke personal atau begitu ya. Karena beliau mungkin konsep dari Pak Pranoto itu gigit Betul, banget ke gigit beliau banget ya. untuk beliau. Walaupun ada sisi-sisi personalnya juga ada. Misalnya beliau katakan, mohon maaf ini, beliau mengatakan dari namanya. Tadi kan ada Pak Rohman sendiri namanya Pranoto Asmoro itu kan. Tetapi beliau malah sebagai orang Jawa, Pranoto itu artinya kan Pranata ya, menata. Asmoro tahu sendiri ya, Asmoro. Tetapi dari namanya itu kemudian Pak Widyo itu menyimpulkan Pak, bahwa beliau itu justru figur yang sangat humble begitu ya, yang apa? Tapi menggunakannya bukan model top down, tapi dari bawah lah gitu ya. Dan kemudian yang paling itu dari Pak Widyo mengatakan ada yang 4 ta yang beliau miliki itu. Ya Pak ya, Bambang ya. Harta itu beliau tidak memikirkan harta. Bahkan sampai sekarang mohon maaf kalau Iya. Yang kedua wanita. Wanita itu mungkin salah satunya. Bu Pranoto itu enggak. Karena Bu Pranoto paling cantik kalau menurut paling saya. Cantik dan tidak pernah ada isu-isu yang negatif, seterusnya betul-betul. Baik. Yang ketiga Pak? Yang ketiga tahta. Itu walaupun beliau sebagai kepala Bako Surtanal dan seterusnya, tetapi bukan mencari jabatan itu, dikejar dan tidak menggunakan yang kekuasaan beliau persis. sepertinya. Oke. Dengan cara-cara sikut-sikutan atau apa, tetapi betul-betul memang profesionalisme beliau begitu. Kemudian yang keempat sudah ya, komplit. Sudah 3. Oke. Oh 3. 3. Baik. Matur nuwun Pak Gendra, Pak Bambang dan Pak Rohman. Saya jadi lebih memahami seperti apa sosok kepribadian beliau ya. Tadi beliau sangat lembut sekali dengan putra-putrinya dan tegas karena beliau juga seorang militer dalam hal ini pastinya kedisiplinan ya. Jadi banyak sekali istilahnya nilai-nilai kehidupan juga yang disampaikan kepada putra-putrinya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada perbincangan yang sangat menarik ini, kita saksikan tayangan berikut ini. Pak Pranoto itu orangnya baik ya, ramah dan terbuka, dan ke kita tuh, ke karyawan itu tidak pernah ada batasan. Ya sudah pasti ya, karena sebagai pimpinan di Bako Surtanal, cuman tidak seperti yang dibayangkan kalau tentara itu menakutkan gitu ya. Dia tidak seperti itu. Memang luar biasa Pak Pranoto ya. Dia berjuang untuk bisa mandiri. Kita keluar dari Jantop ya. Kan Jantop juga kan punya misinya hampir sama kita. Bekerja tentang survei itu ya. Ya itulah dia perjuangannya, bagus lah. Luar biasa. Jadi punya kan, tadinya nggak ada loh. Tadinya nggak ada untuk itu. Bako Surtanal dulu nggak ada. Pegawai yang sedikit, kita masih numpang di namanya Surta Abri kalau nggak salah ya. Saya ada di situ. Kemudian kita dapat tanah dari LIPI. LIPI memberikan tanah, kita bangunlah di situ. Bangun Bako Surtanal yang tadinya cuma 3 gedung kalau nggak salah. Sekarang sudah berapa gedungnya tuh saya lupa. Integritas yang tinggi Bu, ya. Karena integritas itu adalah satu kualitas ya. Kualitas itu tidak hanya yang penting bagi pemimpin, tetapi juga adalah dia mempunyai konsep-konsep. Konsep itu tidak hanya terkait dengan perilaku, terkait dengan nilai, dengan sarana, harapan, dan juga
yang terkait dengan keterpaduan dari berbagai hasil gitu. Jadi dengan kepemimpinan integritas ini ya, karena beliau mempunyai kepribadian yang jujur dan kuat ya, saya melihat beliau dapat membawa Bako Surtanal ini sampai kita mempunyai tempat, sampai sekarang itu kita besar ya, karena kepemimpinan yang kuat itu. Jadi saya lihat selain integritas tadi adalah orang yang visioner ya, orang yang selalu mengikuti perkembangan teknologi di luar ya, dan belajar untuk bagaimana mengimplementasikan di Bako Surtanal sendiri gitu. Itu Pak Pranoto juga melalui Prof. Kardono itu juga memberikan masukan pada Puspix agar pelatihan yang diberikan itu bisa menjadi semacam cikal bakal bagi pendirian program pasca sarjana. Ya. Oleh karena itu kemudian dengan bantuan Bako Surtanal maka gedung Puspix didirikan itu di lingkungan area lahan yang kemudian menjadi kompleks pasca sarjana UGM pada saat itu. Ya. Dan justru gedung Puspix yang berdiri lebih dulu dibandingkan gedung-gedung lain yang berfungsi sebagai gedung pasca sarjana. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana Pak Pranoto itu visioner untuk bisa mendorong perkembangan perguruan tinggi agar bisa lebih berkembang pesat dan kemudian mendirikan program pasca sarjana. Jadi pada saat Puspix itu berdiri pada tahun 76, itu jurusan penginderaan jauh pada jenjang S1 itu belum ada. Karena jenjang S1 penginderaan jauh itu baru berdiri pada tahun 1979. Jadi 3 tahun setelah Puspix berdiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Bako Surtanal di bawah kepemimpinan Pak Pranoto itu mendorong pendirian Puspix dan menginisiasi pendirian program S1 pada tahun 79, S1 jurusan penginderaan jauh di bawah Fakultas Geografi, dan baru pada tahun 83 berdiri program S2 penginderaan jauh. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita dan kita akan bincang-bincang terkait peran Pranoto Asmoro di dalam utamanya untuk kepemimpinan beliau di Bako Surtanal dan bagi industri informasi geospasial. Nah, di awal pendirian Bako Surtanal, ini Prof. Yaakob Rais ini mengungkapkan peran Pak Pranoto ya. Beliau bisa meyakinkan kepada Bappenas dan Departemen Pertahanan dan Keamanan ya, bahwasanya pemetaan topografi itu adalah tanggung jawab nasional, berarti tanggung jawab dari Bako Surtanal. Jadi gagasan ini yang menyebabkan akhirnya banyak sekali di-create banyak proyek ya untuk apa istilahnya seperti pemetaan dasar nasional, kemudian ada proyek MRAP, LRAP, kemudian Pak Bambang juga sering cerita mungkin terkait RIP project ya. Nah, monggo Pak Bambang, boleh cerita sejauh mana Bapak mengetahui ya konsep dan gagasan beliau yang akhirnya bisa diimplementasikan dengan banyak proyek dan sejauh mana Bapak involved di proyek tersebut. Baik, monggo Pak. Terima kasih Bu Sari. Ya. Jadi saya ketika bergabung atau dipekerjakan di Bako Surtanal itu tentunya ada satu kewajiban saya untuk mengetahui lebih banyak, karena pada waktu awalnya itu Profesor Rais mengatakan bahwa saudara juga harus memikirkan bagaimana pengembangan setelah mendapatkan tugas itu. Nah, yang menarik setelah saya mendapatkan itu, saya pelajari, kemudian dari dokumen yang sudah disunting oleh Pak Sukendra Mata, saya dapatkan kabaran bahwa Pak Pranoto Asmoro itu sebelum menjadi Kepala Bako Surtanal, beliau juga menjabat sebagai pimpinan di Dinas Topografi Angkatan Darat. Jadi saya mendapat gambaran bahwa waktu yang panjang itu beliau menguasai betul manfaat dari peta topografi yang waktu itu untuk kepentingan militer, tapi sekarang untuk kepentingan nasional di dalam rangka untuk pembangunan.
Nah, pembangunan ini membutuhkan peta. Itu. Nah, dari beberapa dokumen yang saya pelajari juga bahwa beliau itu begitu kuatnya visi beliau ya, untuk mewujudkan bahwa peta ini akan menjadi dasar dari perencanaan pembangunan, maka beliau itu menyarankan bahwa ada peta yang dapat diakses untuk kepentingan publik. Jadi peta dasar rupa bumi itu ya, itu lahirlah di situ. Oke. Peta topografi, ada peta militer, kemudian ada peta-peta pembangunan. Oke. Nah, jadi lahirnya peta rupa bumi startingnya di dari Bagus situ. Surdana. Selepas beliau itu jabatannya saya di Dinas Topografi Angkatan Darat, beliau menjabat sebagai Kepala Bagus Surdana. Dan itu pun beliau karena pengetahuan yang dimiliki, beliau juga menjabat merangkap sebagai Kepala Pusat Survei dan Penelitian ABRI pada waktu itu. Tapi singkat yang lebih lama di Bagus Surdana. Nah, dari situlah beliau itu gagasan karena ini lembaga baru yang ingin mewujudkan tersedianya peta dasar nasional, harus ada satu program pemetaan dasar nasional. Nah, pada waktu itu beliau menyampaikan gagasannya untuk pemetaan dasar nasional. Itu di mana di dalam pemetaan dasar nasional itu secara berurutan adalah metodologi dari awal data dasarnya yang diperlukan. Di sini ada titik kontrol geodesi di mana banyak Pak Rohman juga ikut. Pak Rohman sudah involved di situ ya, jaring kontrol geodesi. Ada horizontal, ada vertikal. Beliau lebih banyak saya tahu dari sisi vertikalnya. Lalu ada aerial fotografi yang menjadi dasar untuk perekaman menggambarkan bentuk permukaan bumi yang pada waktu itu dicanangkan namanya Project Resource Evaluation of Aerial Photography. Jadi REP-project itu tadi. Ya, yang ini ya REP-project itu yaitu evaluasi sumber daya alam yang didasarkan atas foto udara. Karena dengan foto udara ini ada dua hal yang bisa dibentuk, yaitu pemetaan hitam putih dan satu lagi inframerah untuk inventarisasi sumber daya alam. Nah, uniknya di dalam proyek yang saya sampaikan itu dia menjadi kebanggaan pertama kali tentunya setelah operasional pemetaan dasar nasional. Foto udara yang dihasilkan ini dari pemotretan dengan pesawat Taurus King Air yang dual kamera. Jadi kamera untuk inframerah dan kamera untuk hitam putih. Yang hitam putih untuk pemetaan dasar nasional, yang inframerah untuk kepentingan interpretasi sumber daya alam. Itu. Jadi kita punya dua pesawat ya waktu itu. Waktu itu ada dua pesawat kita berdua karena di dalam proses itu dimenangkan oleh perusahaan yang menawarkan pesawat, yang lainnya tidak. Nah, ada satu keberuntungan. Ya, yang uniknya pada waktu itu adalah menghasilkan data dasar untuk kepentingan pemetaan dan untuk kepentingan inventarisasi sumber daya alam di mana Pak Sukendra Marta banyak akan menggunakan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang, ini lengkap sekali ya. Sudah bagaimana gagasan Pak Pranoto, akhirnya konsep itu pun sekarang masih berjalan. Kita masih melakukan pemetaan rupa bumi dengan berbagai skala sistematis, bahkan homeworknya kita sekarang adalah harus peta skala besar. Baik, saya akan menuju kepada Pak Rohman ya Pak. Pak Rohman, Bapak sejauh mana tadi terlibat dengan mungkin pemetaan dasar nasional atau proyek-proyek yang lain seperti MREP, LREP, monggo Pak Rohman bisa cerita? Terima kasih banyak Bu Sari. Jadi mengenai yang akan saya sampaikan ini, saya sedikit cerita mengenai apa yang pernah disampaikan Prof. Rais. Ya. Jadi pada awal Pak Harto itu akan melakukan program kegiatannya. Ya. Pak Harto minta kita lakukan pembangunan. Gimana mungkin kita melakukan pembangunan? Kekayaan kita mana? Ya. Kekayaan kita baru kita ketahui kalau kita mau memetakannya. Ya. Jadi kita tahu seberapa luas. Ya. Nah, dari situlah akhirnya diperlukan pemetaan. Ya, harus ada peta, harus ada inventarisasi sumber daya alam. Dan ya. itu dapat dukungan dari Menristek ya waktu itu.
Pak Joyo Hadikusumo. Ternyata Pak Pranoto itu pernah juga jadi asisten Menteri Ristek. Oke. Makanya dia mengenal betul. Ya. Terus yang kedua, dalam proses pemetaan dasar nasional matra darat, Iya. saya ini sebagai stafnya Pak Matindas waktu itu, yang menangani masalah salah satu kontrol, geodesi kontrol petikan. Saya juga stafnya Pak Rohman, mungkin Bapak lupa. Dan akhirnya juga menggantikan sebagai kepala seksi. Kepala seksi, ya. Oke. Jadi memang kita lakukan pengadaan titik kontrol itu hampir di semua pulau. Ya. Lantas berikutnya adalah pengajuan dari LREP sama MREP. Ya. Dan ini juga salah satu terobosan, karena dulu geodesi itu susah sekali itu. Kerjasama dengan disiplin lain gitu. Pokoknya ini kerjaan geodesi aja. Masih belum rukun dengan geografi? Enggak lah. Enggak, maksudnya agak betul. Belum ketemu titik temunya. Akhirnya keluarlah Land Resource Evaluation LREP itu tadi ya LREP. Pak ya. Dan di situ menyatukan bahwasanya yang dibutuhkan itu ini, yang terlibat itu disiplin ini, disiplin ini. Jadi kelihatan ada titik temunya di situ. Benang merahnya. Benang merahnya. Berikutnya dilanjutkan dengan MREP. MREP. Marine ya, jadi Marine Resource Evaluation Project ya. Saya hanya ngikuti 1 tahun di Marine Project karena saya lebih tertarik dengan sekolah. Iya. Jadi saya minta sekolah. Oke. Jadi kira-kira itu perkembangannya. Baik, cukup Pak Rohman? Ya. Baik, terima kasih. Pak Kendra barangkali ingin menambahkan ya, monggo. Baik, hal yang barangkali tadi ditanyakan Bu Sari tentang kok belum rukun gitu ya. Walaupun ini dalam suasana kelakar, tetapi saya kira itu dua pemikiran itu barangkali memang realitas masa itu ya, Pak Bambang ya. Ada seolah-olah dalam tanda kutip belum rukun, tetapi yang merukunkan itu harus diketahui itu justru Pak Pranoto. Pak Pranoto itu dalam merukunkan dari aktivitas topographic mapping dengan thematic mapping. Tadi Pak Bambang sudah menyatakan bahwa salah satu produk dari REAP tadi apa ya? Itu kan ada double apa? Result evaluation. Iya, double kamera. Nah, dual kamera. Satu untuk keperluan disk mapping. Yang non color apa? Yang black and white. Panchromatic black and white. Yang satu lagi yang infrared false color itu untuk kepentingan inventarisasi pemetaan tematik. Jadi memang visi ke depan untuk menyatukan ini sudah luar biasa. Oke. Pak Bambang ingin menambahkan sepertinya kok masih. Memang ya itu unggulan pada waktu itu. Unggulan pada waktu itu di mana Pak Sultana, karena saya ingin menambahkan tadi cerita di mana butuhnya peta yang merupakan gambaran dari kekayaan yang dimiliki Indonesia sehingga dapat digunakan untuk merencanakan secara long term ya, jangka panjang untuk itu. Nah, result evaluation using aerial photography ini merupakan proses pemotretan di seluruh wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, Sulawesi, yang dimulai untuk bisa memberikan gambaran peta-peta itu dulu. Itu. Dan juga memperhatikan bahwa memang tidak tersedianya peta di daerah itu. Sumatera sudah dipetakan lebih awal dengan topografi angkatan darat pada waktu itu, dengan bantuan dari Australia. Yang belum juga ya tertinggal adalah di wilayah Indonesia bagian timur, di Papua, Irian Jaya pada waktu itu. Nah, kembali lagi kami ingin menambahkan tadi keterpaduan tadi, karena memang pemikiran secara kolektif Pak
Pranoto dengan para deputi pemetaan dasar dan deputi inventarisasi sumber daya alam, itu Profesor Cardono, yang tadi adalah Profesor Yaakob Rais, itu betul disampaikan Pak Gendra adalah memadukan kedua ini dalam satu momen di mana pemetaan dasar nasional yang bisa digulirkan. Iya, itu diintegrasikan. Nah, inilah yang menjadi produk kebanggaan. Ini saya ingin menambahkan lagi di mana dalam kerangka Pak Pranoto Asmoro itu betul-betul memimpin, ya, take a lead dalam proyek itu. Beliau itu datang pada saat memulai proyek itu di Balikpapan. Beliau datang karena pada waktu itu juga ada 3 tokoh yang penting waktu saya perhatikan. Beliau sebagai Kepala Bako-Sultanan, kemudian ada Gubernur Pak Eri Suparjan yang Kalimantan pada waktu itu, Kalimantan Timur, dan Duta Besar Kanada yang waktu itu memberikan dukungan support untuk operasional dari pemetaan itu. 3 tokoh besar itu, dan ada dokumentasinya yang tampil di buku yang disunting oleh Pak Sukendra Marta. Itu sebagai fakta di mana, oh inilah yang menjadi peran Pak Pranoto itu begitu gigih untuk mewujudkan bahwa proyek ini akan menghasilkan sesuatu. Dan memang hasilnya kita melihat dalam perjalanannya sudah terbukti peta dasar yang dihasilkan dari foto-foto untuk itu. Interpretasi sumber daya alam juga digunakan dari berbagai instansi, karena bukan untuk Bako-Sultanan tapi untuk wilayah nasional. Karena beliau punya vision bahwa ini untuk kepentingan nasional, dikerjakan bersama-sama, hasilnya didiseminasikan kepada institusi-institusi termasuk pada masyarakat secara meluas. Jadi juga sudah berkolaborasi dengan bapeda-bapeda yang berada di seluruh Indonesia ya Pak ya pada waktu itu. Jadi luar biasa sekali, saya mengapresiasi dengan keterangan Bapak-bapak, tapi menarik sekali memang perbincangan kita. Rasanya nggak cukup waktu ya Pak. Namun sebelumnya saya akan, karena sudah tersambung nih telepon dengan Pak Hardiko Salamwade, jadi boleh saya lanjut dulu ya Pak ya. Pak Hadi, bisa mendengar suara saya Bapak? Bapak Hadi? Perfect. Ya, oke. Oke. Saya bisa mendengar dengan baik. Pak, mungkin Bapak bisa cerita pertama kali mungkin kapan Bapak bisa bersahabat dengan Pak Pranoto ya? Kemudian bisa cerita sedikit sejarah pembentukan PPFK pada waktu itu seperti apa Pak? Untuk mendukung keberadaan SDM di level menengah ya Pak ya pada waktu itu, terkait dengan bidang fotogrametri dan kartografi. Mungkin bisa dijawab yang pertama dulu Pak, secara singkat. Persahabatan Bapak dimulai kapan dengan Pak Pranoto? Monggo Pak Hadi. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih juga Pak Pajaka dikasih kesempatan untuk ngobrol soal idola saya, soal role model saya, Pranoto Asmoro. Pertama kali saya bertemu beliau tahun 54. Belum pada lahir, saat Pak. saya 54 pada saat saya masuk ke Geodesi ITB. Oke. Dan beliau adalah ketua Ikatan Mahasiswa Geodesi saat itu. Pak Pranoto Asmoro adalah angkatan pertama dari Geodesi, berarti beliau itu 4 tahun senior dari saya. Nah, saat itu yang diterima di Geodesi 3 orang. 3 orang, 1 orang Ikatan Dinas Angkatan Darat, yang 2 orang Ikatan Dinas Bedanka. Jadi kita betul-betul digembleng sama Pak Pranoto Asmoro, dan mereka, dia tipikal orang yang seseorang yang motivasinya luar biasa, membesarkan hati kami-kami yang tidak tahu apa-apa mengenai geodesi, sama sekali nggak tahu. Tahunya cuma geodesi nggak pakai kimia gitu aja. Terus beliau yang memberikan gambaran
bagaimana geodesi berikutnya. Dia sebagai ketua sangat-sangat sangat prepare untuk itu. Bapak cerita terkait dengan ketemu di mahasiswa, ya. Oke. Nah, poinnya intinya Bapak bersahabat sampai pensiun ya. Nah, sekarang saya yang pengen tahu adalah poinnya bagaimana kemitraan Bakus Sultanal dengan ITB di dalam mendukung berdirinya PPFK. Karena memang kita masih kurang SDM pada level kompetensi bidang fotogrametri pada waktu itu ya. Monggo Pak Hadi. Memang apa yang difikirkan oleh Pak Pranoto sejak berdirinya Bakus Sultanal, saya sempat mengajukan bahwa Bakus Sultanal jangan jauh-jauh dari Gajah Mada dan ITB. Waktu itu memang baru dua ini. Saya sampaikan dan dalam forum resmi saya sampaikan bahwa harus ada kerjasama yang kontinu, yang berkesinambungan. Itu yang saya sampaikan dan itu masuk di dalam programnya Pak Pranoto. Jadi nggak tahu bagaimana tahun 85 setelah Pak Pranoto pensiun, dari Bakus Sultanal tidak ada lagi anggaran, nol. Baik Pak Hadi, terima kasih sudah sharing ya. Tentu saja apa yang sudah dilakukan Pak Pranoto dengan pembinaan capacity building, pastinya mudah-mudahan ke depan karena kita masih butuh banyak sekali ya, karena sekarang kita juga Indonesia masih membutuhkan peta-peta yang terus dibangun dengan peta skala besar, tentunya SDM dengan kompetensi bidang itu masih banyak diperlukan. Tidak hanya fotogrametri, kartografi, atau mungkin hidrografi ya Pak ya. Kita punya laut yang banyak. Baik Pak Hadi, saya terima kasih sekali. Bapak tetap sehat ya dalam menjalankan tugas di sana. Amin. Assalamualaikum. Baik Pak Rohman, Pak Bambang, dan Pak Kendra ya. Pada masa kepemimpinan Pak Pranoto beserta Prof. Yakub Rais, beserta Prof. Cardono ya, beliau menyampaikan bahwa konsep pemanfaatan teknologi GIS ini untuk mendukung program Sistem Informasi Sumber Daya Alam Nasional ya. Nah, belakangan kita juga mengenal adanya kebijakan satu peta atau lebih dikenal dengan One Map Policy. Pada dasarnya adalah nantinya data-data yang sudah meminimalisir adanya tumpang tindih penggunaan lahan itu juga akan berbagi pakai data spasial untuk perencanaan pembangunan. Nah, saya ingin ke Pak Kendra terlebih dahulu, sejauh mana Pak Kendra mengerti program tersebut dan pada waktu itu Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu Sari. Jadi mungkin pertama sebelum itu saya ingin mengomentari bahwa rekrutmen terhadap dua pakar yang otomatis menjadi dua deputi ya Bu ya, satu dari ITB, satu dari UGM, menurut saya satu langkah strategis Pak Pranoto yang sangat baik Pak. Sangat signifikan ya. Karena itu pakar-pakarnya memang sudah diambil di situ. Betul. Kemudian mengintegrasikan istilah Pak Bambang tadi ya Bu ya. Nah, memang semua lingkup wilayahnya tentu nasional, pemetaan nasional. Kemudian informasinya sebagaimana tadi Pak Rohman sudah singgung, semua data-data yang sifatnya dasar, georeference data dan semuanya kan semua diupayakan seluruh wilayah tanah air. Demikian juga pemetaan semua unsur-unsur tematiknya kan gitu ya Bu ya. Nah, semua ini memang kemudian difilter oleh yang namanya teknologi GIS itu ya Bu ya, supaya bisa seperti yang Bu Sari tadi katakan tidak terjadi tumpang tindih karena kepentingan satu katakanlah untuk pertambangan bisa juga bertabrakan dengan kepentingan kehutanan dan seterusnya lah gitu. Nah, karena itu filter itu tiada lain memang harus melalui peta ini yang di overlaykan dan seterusnya lah begitu ya teknologi. Melalui teknologi GIS ya. GIS dan itu ujung-ujungnya itu memang kemudian bisa bermanfaat untuk keperluan perencanaan atau pembuatan
kebijakan dan seterusnya kan gitu Bu ya. Nah itu yang oleh karena itu kalau Bu Sari tadi menyatakan KSP tadi, Kebijakan satu peta. kebijakan satu peta atau one map policy, itu sebenarnya, mohon maaf kalau menurut saya pribadi mungkin saya salah, tapi sepertinya mohon maaf bukan hal yang baru ya, tapi itu tidak Berawal lebih dan dari tidak gagasan bukan, beliau-beliau betul, ya. persis seperti yang di Kepres 83 tahun 69 saat Bako Surtanal awal-awal didirikan, itu kan pertimbangan atau konsideran dari Perpres itu tiada lain supaya semua mapping di seluruh institusi sektoral ya Pak Bambang kan disatukan. Dulu mungkin masing-masing departemen atau kementerian boleh membuat sendiri-sendiri, terserah caranya apa untuk keperluannya mereka sendiri, tetapi dengan kemajuan teknologi dan seterusnya, dan hakikatnya itu memang justru supaya itu disatukan kan dengan Bako Surtanal itu. Makanya pengertian ko-nya itu walaupun dia anggap kurang keren, Padahal penting sekali ya Pak ya. Dan sampai sekarang, Bu, kalau sampai sekarang juga masih. Tetapi ko-nya itu, ya itu luar biasa. Giginya itu di situ. Ya, kuncinya di koordinasi ya Pak ya. Koordinasi, kolaborasi. Kolaborasi. Ya, baik. Nah, kemudian bagaimana implementasi konsep pemikiran beliau yang visioner diterapkan waktu itu? Sudah disinggung, tapi monggo kalau mau ditambahkan lagi Pak Hendra. Ya, semua kemudian yang jelas dari resources, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya juga mengalir terus ya, proyek demi proyek. Kemudian muncul dari tadi Bank Dunia, dari Kanada, mungkin dari kemudian Asian Development Bank juga, ADB, dan muncul LREP dan seterusnya. Semua itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa orang lain sudah mulai perhatiannya begitu banyak terhadap national mapping ini. Terutama yang Pak Bambang tadi katakan untuk keperluan nasional, bukan hanya military purposes kan gitu Bu ya. Kita tidak tidak mengelak juga bahwa sejarah pemetaan nasional memang dari topografi juga kan Pak ya. Tetapi kemudian berkembangnya ini kan karena Bako Surtanal yang didirikan, yang support dari finansial ini dari World Bank itu juga antara lain, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi Pak Bambang, salah satu poin persyaratannya itu adalah kalau bukan di lingkungan militer, kan begitu. Oke. Baik. Cukup Pak Hendra sementara. Pak Roman ada yang mau ditambahkan terkait apa yang disampaikan Pak Hendra? Monggo. Terima kasih banyak Bu Sari. Saya bisa nilai strategis dengan apa yang disampaikan Pak Hendra itu justru adanya keberadaan dua diklat ini. Oke. Satu di Puspik, satu di PPFK. Ya. Karena itulah motor penggerak yang menciptakan SDM yang kompeten. Baik. Ya. Walaupun masih disayangkan, sudah kompeten itu kalau dipromosikan justru ditinggalkan kompetensinya. Ini karena kenapa? Karena belum ada wadah yang bisa menempatkan dia dari awal sampai akhir. Itu aja. Dan dua itu sampai saat ini, terutama Puspik ya. Iya. Kalau PPFK udah mulai hilang. Ya, bahkan katanya gedungnya sudah rata tanah, sudah rata Pak. tanah. Tapi Puspik menurut Pak Hardi masih eksis. Masih eksis. Ya. Dan dia sangat berterima kasih kepada Bako Surtanal. Persis. Walaupun sudah tidak disupport lagi. Ya. Jadi sekarang karena itu ada ketentuan baru dari universitas, namanya mungkin sudah tidak Puspik tapi pusat kajian. Iya, pusat kajian. Tapi tetap istilahnya leadership pada waktu itu yang digagas oleh Pak Pranoto dan Profesor Sutanto itu masih istilahnya langgeng ya sampai saat ini, bahkan terus di develop, karena kemarin habis ngobrol nih dengan Profesor Pak Dr. Proyo ya, Dr.
Projo. Projo. Pak Projo ngobrol jadi bagaimana existing dari Puspik sekarang ini terus dikembangkan, tidak hanya penginderaan jauh dan kartografi, penginderaan jauh dan GIS, tapi yang lain-lain ya. Jadi luar biasa. Baik, saya akan ke Pak Bambang Sapto ini sekarang. Pak Bambang, jadi dengan kita mengetahui keteladanan dan gagasan-gagasan leadership dari Pak Pranoto ya. Nah, kalau saya lihat Pak Bambang ini kan sekarang sudah kemarin-kemarin istilahnya apa ya? Malang melintang kiprahnya di berbagai institusi ya. Setelah dari Bagus Surtanal, kemudian ke Kemenristek ya, kemudian ke KPK, terakhir ke LAN ya. Nah, ini sejauh mana apakah ada teladan dari leadership dari Pak Pranoto yang diterapkan oleh Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut? Apakah Bapak itu tadi menginspirasi, kalau tadi disampaikan memotivasi ya, banyak sekali. Monggo Pak, karena ini penting sekali untuk pembinaan SDM. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Saya pada kesempatan di mana saya bekerja di Bagus Surtanal ketika itu, karena Ibu Sari sudah menyampaikan tadi bahwa saya berpindah dari Bagus Surtanal kira-kira 16 tahun. Kemudian saya diminta untuk membantu di Kementerian Negara Riset dan Teknologi kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya diminta untuk membantu di Sekretariat Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga hampir 4 tahun. Dan terakhir di LAN. Nah, di LAN ini saya mendapat tugas sebagai Widya Iswara, sama seperti posisi Ibu Sari. Ya. Tapi karena pertanyaannya terkait dengan apa sebenarnya keteladanan yang bisa dipelajari dan dapat digulirkan untuk generasi berikutnya, ini menarik. Saya sependapat sekali. Pertama bahwa di dalam profesi ini pasti membutuhkan pemimpin. Iya kan? Karena untuk kepemimpinan ini banyak yang diatur, dikelola, kemudian ini pemimpin. Nah, menurut yang saya pelajari dari John Maxwell, itu karena saya di lembaga administrasi negara, saya punya tugas untuk memberikan pembelajaran itu. John Maxwell mengatakan bahwa ada 5 kelas kepemimpinannya itu, ya, ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang saya perhatikan Pak Pranoto itu bukan tipe yang setahun. Kalau saya sampaikan secara umum lebih dulu, beliau itu sampai kepada tingkatan yang kelima. Jadi udah top gitu. Kelima itu apa saja Pak? Saya ceritakan sekarang. Baik. Yang perlu diketahui dan tentunya disebarkan buat dipelajari Bu ya. Pertama, sebagai pemimpin karena dia merasa dia sebagai pemimpin. Dia memiliki hak, right to be a leader. Jadi kalau cirinya seperti apa? Datang, ya sesuka apa pemimpin itu. Tidak ada yang bisa menegur karena dia seorang pemimpin. Tapi beliau tidak demikian. Kepemimpinan beliau menunjukkan datang pagi, pulang pegawai itu sudah pulang semuanya. Di situ kan ada unsur nilai keteladanannya. Tidak hanya itu di level 1, beliau sudah di level 2. Level 2 itu adalah seorang pemimpin akan membangun relationships, hubungan antara atasan dengan bawahan. Vertikal maupun horizontal. Karena seorang pemimpin yang saya katakan tadi, beliau adalah pemimpin yang saya temui adalah pemimpin yang bukan main ya, seperti yang saya ikutin. Beliau perhatikan itu. Membangun relationship dari beberapa catatan termasuk yang ada disunting oleh Pak Kendra, bahwa itu testimoni atau pengakuan-pengakuan itu menggambarkan hubungan antara Pak Pranoto dengan di dalam mendorong organisasi dan anak buahnya itu sehingga tumbuh dengan semangat. Itu tadi Ibu sebagai motivator dan sebagai pemimpin yang menginspirasi bawahannya untuk itu. Level ketiga setelah membangun hubungan, beliau akan memberikan kesempatan kepada yang sudah dipercaya tadi itu untuk tumbuh
dan membuktikan bahwa kepercayaan itu ya seperti yang diharapkan. Artinya sebagai seorang pemimpin, dia memberikan pengarahan, directings, dia juga memberikan delegations kepada itu, kemudian dia akan memberikan appreciation dalam dia. Ini memimpin. Beliau, saya perhatikan beliau itu begitu. Tentunya beliau paripurna di dalam, sebelumnya di TNI, tadi Pak Rohman sudah menceritakan keteladanan beliau karena disiplinnya bagus dan dia menguasai itu. Ini akan menjadi pengalaman beliau yang dibawakan pada waktu beliau menjabat di tahun 70 sampai 84 di Bagus Hortano, dan beliau bisa membuktikan kepemimpinan itu pada level 3 tadi, di mana beliau sudah memberikan kepercayaan. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan. Tentunya tidak beliau langsung memberikan perintah kepada saya, melalui Profesor Jacob Prais. Waktu itu saya diberi kesempatan sekolah di Belanda, belajarnya di aerial photography yang relevan dengan pekerjaan yang harus saya hadapi ketika national mapping itu. Saya ditugasi untuk menjadi supervisor di pemotretan udara yang punya dual kamera seperti itu. Nah, beliau memberikan pembekalan melalui memberikan kesempatan untuk belajar, beliau memberikan kesempatan saya untuk bisa memimpin ini, dan diberikan kepercayaan untuk bisa mengembangkan. Saya memegang unit fotografi udara di situ. Di samping ada unit yang lain, fotografi udaranya sebagai data dasar, kemudian processing untuk fotogrametri, kemudian ada proses kartografi, kemudian ada proses printing untuk reprografi. Kartografi Pak Yahya ya waktu itu ya, Pak Yahya almarhum. Karena beliau juga memberikan pendelegasian kepada menurut beliau yang dipercaya untuk bisa mengembangkan unit-unit itu sampai kepada ujungnya, yaitu menghasilkan peta rupa bumi yang Ibu ceritakan tadi di awal. Beliau mempunyai gagasan seperti itu. Level ketiga itu tadi. Level keempat, beliau sudah bisa melihat hasilnya, gitu kan? Melihat hasilnya dari apa yang sudah disampaikan, dan beliau itu memberikan gambaran bahwa seorang pemimpin yang sekarang relevan dan sedang berkembang itu sebagai mentor yang bisa menumbuhkan anak buahnya itu menjadi pemimpin baru, akan tumbuh. Beliau di level keempat. Nah, beliau berarti memberikan kaderisasi. Kaderisasi. Ya, betul. Itu beliau sampaikan. Nah, tentunya dengan mentor dia. Tapi saya bukan langsung di bawah beliau melalui Profesor Rais. Akan tetapi arahan beliau, ada directing beliau itu menggambarkan bahwa ini adalah secara sistematik dalam pembinaan kepemimpinan yang Ibu harapkan seperti itu, yang saya dapatkan begitu. Level kelima, beliau akan melihat bahwa tumbuh kader-kader yang memang ditumbuhkan karena bimbingan beliau. Gitu. Nah, faktanya apa? Ketika saya mendapatkan tugas waktu itu di fotografi udara, saya bisa mengajak tim saya sampai tim saya itu tim saya kan follower saya, jadi saya sebagai itu menghasilkan sesuatu yang sangat fenomenal dan saya tidak lupa, yaitu ketika Bagus Hortana dikunjungi waktu itu adalah Mensesnek almarhum Sudarmono, ya pada waktu itu. Dan tim anak-anak buah saya itu membuat foto dari puncak gunung Bromo yang diperbesar dan dipersembahkan pada beliau dan dibuka pada waktu ditutup, ya. Dan ini adalah satu hal di mana kita bisa menghasilkan itu. Dan ini adalah kepemimpinan Pak Pranoto secara menyeluruh, ya, tingkatan tadi, dan menghasilkan dan kaderisasi generasi-generasi baru yang mampu memimpin juga. Demikian, ini yang terus kita teladani dari situ. Baik. Nah, ini yang diterapkan oleh Pak Bambang sebagai leadership mungkin tadi di mana-mana ya. Bapak sebagai deputi di Menristek, kemudian di Sekjen, tentunya knowledge ini yang mungkin Bapak implementasikan. Ya, sangat relevan dan luar biasa sekali apa yang disampaikan. Pak Kendra mau menambahkan atau cukup? Cukup?
Baik, terima kasih sekali, ini sudah sharingnya luar biasa. Pak Roman, saya juga terima kasih ya. Pak Bambang, Pak Kendra. Oke. Saat ini Indonesia masih terus membangun ketersediaan peta wilayah nasional berupa data informasi geospasial terkini dan data sumber daya alam Indonesia merupakan data yang mutlak diperlukan. Data IG semakin nyata fungsinya sebagai ujung tombak pembangunan di berbagai bidang bagi para perencana dan pengambil keputusan. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua orang bisa bangkitkan semangat tinggi. Banyak hal yang terjadi selama kepimpinan Pranoto Asmoro, gagasan dan ide strategis yang cemerlang. Berbagai pelajaran dan keteladanan beliau bisa kita petik di masa beliau memimpin Baku Surtanal dan masih relevan untuk diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Karya dan pemikiran Pranoto Asmoro tetap abadi dan akan terus dikembangkan. Terima kasih kepada para narasumber. Kita semua jadi tahu dan lebih mengerti perjuangan Pranoto Asmoro dalam memimpin Baku Surtanal. Kita dapat mengambil pelajaran tidak hanya dari sisi keilmuan, tapi dari leadership kepemimpinan beliau yang akan kita kemas dan rawat sebagai modal dalam mengembangkan Corporate University BIG. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Big Talk kali ini akan membawa manfaat dan menginspirasi kita semua. Salam satu peta, satu data, satu Nusantara.